Om Swastiastu. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan yang terhormat dosen pembimbing pertama Bapak Dr. Ananta Wikrama Tungga Atmaja SE MSI AK, lalu dosen pembimbing kedua Ibu Niwayan Yulianita Dewi SE AK MSA, dan dosen penelaah Ibu Sunita Devi SE MSI. Baik, perkenalkan nama saya Nyoman Trisna Kartini Putri, ingin mempresentasikan seminar penelitian pada kali ini dengan judul Eksistensi Konsep Budaya Lokal Trihita Karana dalam pengimplementasian pelaporan dana BOS pada SMA Negeri 1 Singaraja. Baik, latar belakang yang pertama yaitu SMA Negeri 1 Singaraja merupakan salah satu sekolah favorit yang ada di Singaraja, di mana SMA Negeri 1 Singaraja merupakan salah satu organisasi pemerintahan dalam bidang pendidikan yang harus mempertanggungjawabkan segala pelaporan keuangannya, baik kepada masyarakat dan pemerintah. Sebagai suatu organisasi yang bernaung dalam pendidikan, SMA Negeri 1 Singaraja tentu saja memiliki berbagai bentuk pengelolaan keuangan. Selama ini pengelolaan keuangan yang ada di tingkat sekolah dapat dikatakan sederhana karena bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang berupa laporan keuangan belum didukung oleh standar-standar yang memadai. Dilihat juga dari penerimaan peserta didik baru yang meningkat serta prestasi siswa yang tentunya semakin meningkat. Untuk itu, untuk memperjelas pengelolaan dana BOS secara jelas diperlukan pembukuan dan pelaporan keuangan secara transparan dan akuntabel secara berkesinambungan. Transparan artinya dana BOS yang dikumpulkan dan diberikan oleh pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan sekolah sehari-hari harus diketahui secara terbuka oleh anggota masyarakat melalui komite dan pemerintah. Akuntabel bahwa dana BOS yang telah dikumpulkan harus mampu dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang terkait seperti masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya, Saputra DKK 2019 mengungkapkan akuntabilitas adalah kewajiban bagi penerima amanah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kepada pemberi amanah sampai pemberi amanah puas terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan. Tujuan pelaksanaan penelitian berkonsep Trihita Karana dalam pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Singaraja. Adapun alasannya kenapa penelitian ini sebagai berikut. SMA Negeri 1 Singaraja dalam menyusun laporan keuangan dana BOS masih menggunakan kaidah lokal atau belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua, kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana BOS baik dalam penerimaan maupun pengeluaran. Selanjutnya, yang ketiga, dana BOS merupakan salah satu pemasukan sekolah di mana dana BOS digunakan untuk keperluan aktivitas operasional dan non-operasional sekolah sehingga rentan akan terjadinya manipulasi. Selanjutnya, identifikasi masalah penelitian. Dari uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang sangat krusial dan juga mendasar untuk diidentifikasi. Permasalahan yang terjadi dalam program dana BOS pada umumnya adalah masih kurangnya transparansi dan akuntabilitas di dalam pengelolaan dana BOS, karena masih banyak sekolah yang tidak ingin laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS diketahui oleh masyarakat dan pemangku pengguna informasi dana BOS. Yang kedua, peraturan dan juknis dari penggunaan dana BOS setiap saat selalu berubah-ubah, sehingga sekolah menjadi takut dan ragu untuk menggunakan dana BOS, karena jika tidak sesuai dengan juknis, maka akan menyebabkan hasil temuan bagi BPK atau Bank Pemeriksa Keuangan. Yang selanjutnya, yang ketiga, Trihita Karana sebagai kearifan lokal, seringkali penerapan dan pengoptimalannya tidak diterapkan secara maksimal sehingga mempengaruhi going concern bagi instansi pemerintahan, khususnya di bidang pendidikan. Selanjutnya, rumusan masalah penelitian. Berdasarkan uraian pemaparan yang telah dijelaskan oleh peneliti dalam latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah yang menjadi pokok bahasan penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimanakah sistem pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Singaraja. Lalu yang kedua, bagaimanakah peranan konsep Trihita Karana pada pengelolaan dana BOS di SMA Negeri 1 Singaraja. Lalu penelitian terdahulu yaitu yang pertama Pratama 2013, lalu yang kedua Farhan 2014, lalu yang ketiga Kaswandi 2015, lalu yang keempat Iren Mulyawati tahun 2016, dan Erdiani Silile dan kawan-kawan tahun 2017. Selanjutnya, teori stewardship merupakan suatu teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu, akan tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama untuk kepentingan organisasi. Teori stewardship digunakan untuk memberikan pemaparan mengenai perilaku pengurus pengelolaan dana BOS. Steward diharapkan dapat bertanggung jawab dan mengesampingkan kepentingan pribadi agar terselenggaranya
tujuan pengelolaan dana yang baik serta sesuai dengan Juknis Permendikbud nomor 8 tahun 2020 terkait anggaran dana BOS. Selanjutnya 3. Pengelolaan keuangan sekolah. Pengelolaan keuangan sekolah meliputi perencanaan sumber keuangan, pengalokasian, penganggaran, pemanfaatan dana, pembukuan keuangan, pemeriksaan pengawasan, dan pertanggungjawaban pelaporan. Selanjutnya yang keempat, biaya pendidikan. Biaya pendidikan adalah nilai uang atau nilai rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah, penyelenggara pendidikan, masyarakat, maupun orang tua siswa dalam bentuk barang, pengorbanan atau uang yang digunakan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan sebagai penunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Lalu yang kelima, akuntabilitas pengelolaan dalam keuangan. Konsep transparansi adalah suatu konsep dari GCG yang mana mewajibkan setiap organisasi untuk bebas memberikan informasi terbuka kepada publik laporan keuangan dan laporan keuangan. Selanjutnya yang keenam, definisi BOS. Sejak bulan Juli 2005, pemerintah telah meluncurkan program BOS kepada seluruh sekolah setingkat sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, sekolah dasar luar biasa, dan sekolah menengah pertama, atau madrasah sanawiyah atau sekolah menengah pertama luar biasa di Indonesia untuk meringankan atau menggratiskan biaya pendidikan yang ditanggung oleh masyarakat yang merupakan wujud dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 34 Ayat 2 tentang wajib belajar. Lalu yang ketujuh, perencanaan pada hakikatnya merupakan suatu proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif atau pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang, guna mencapai tujuan yang dikehendaki serta pemantauan dan penilaiannya atas hasil pelaksanaan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Perencanaan tidak dapat dilepaskan dari unsur pelaksanaan dan pengawasan termasuk pemantauan, penilaian, dan pelaporan. Pada program BOS reguler tahun 2020 merupakan salah satu implementasi Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya konsep Trihita Karana. Trihita Karana diartikan sebagai 3 penyebab kesejahteraan yang bersumber pada keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhannya atau parayangan, manusia dengan alam lingkungannya atau palemahan, dan manusia dengan sesamanya atau pawongan. Selanjutnya model penelitian. Pada model penelitian ini terdapat konsep Trihita Karana lalu diimplementasikan kepada masyarakat, dana BOS, dan pemerintah sehingga menghasilkan sistem pelaporan yang tentunya akan meningkatkan kepercayaan. Selanjutnya metode penelitian. Pada rancangan penelitian ini adalah eksistensi konsep budaya lokal Trihita Karana dalam pengimplementasian pelaporan dana BOS pada SMA Negeri 1 Singaraja sebagai penelitian deskriptif kualitatif. Selanjutnya pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini adalah pada SMA Negeri 1 Singaraja yang beralamatkan di Jalan Pramuka nomor 4 Singaraja, yang merupakan sekolah favorit dan juga sekolah ini memiliki pengelolaan yang baik. Selanjutnya pada subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, bendahara, staf keuangan, komite, dan masyarakat. Untuk fokus utama dalam penelitian ini adalah mengenai masalah peranan konsep Trihita Karana terhadap pelaporan dana BOS di SMA Negeri 1 Singaraja. Pada definisi operasional variabel penelitian, terdapat variabel pertama pengelolaan dana BOS, yaitu prosedur pengelolaan dana BOS, penggunaan dana BOS, dan sasaran dana BOS. Lalu yang kedua, implementasi Trihita Karana. Trihita Karana diartikan sebagai 3 penyebab kesejahteraan yang bersumber pada keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam lingkungannya, dan manusia dengan sesamanya. Pada metode pengumpulan data, melakukan tanya jawab langsung kepada pengelola dana BOS di SMA Negeri 1 Singaraja, bahkan melakukan wawancara dengan komite, kepala sekolah, dan masyarakat sebagai informan pendukung. Selanjutnya teknik observasi dengan melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian. Yang diobservasi dalam penelitian ini adalah proses pembuatan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS. Selanjutnya dokumentasi diperoleh melalui dokumen atau arsip dari lembaga yang diteliti, seperti dokumentasi laporan keuangan dana BOS, dokumentasi kwitansi atau nota pembelian dan pengeluaran dalam pembiayaan dana BOS, dan juga dokumentasi kegiatan operasional dari dana BOS, lalu dokumentasi dengan informan dan tempat penelitian. Selanjutnya pada metode dan teknik analisis data, yang pertama reduksi data.
Reduksi data meliputi berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mempertajam analisis. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data merupakan tahapan yang paling penting dalam penelitian dengan metode kualitatif. Penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang digunakan dalam penarikan kesimpulan ataupun pengambilan suatu tindakan dalam penelitian. Yang ketiga, analisis penarikan kesimpulan dalam konteks penelitian ini dilakukan dengan merujuk pada proposisi yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, keabsahan data menggunakan uji triangulasi data, yaitu suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal lain untuk pengecekan atau perbandingan data. Adapun jenis-jenis triangulasi data yaitu sebagai berikut. Yang pertama, triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data melalui beberapa sumber, seperti melakukan wawancara dengan kepala sekolah, bendahara BOS, komite sekolah, dan juga masyarakat. Hasilnya dibandingkan antara jawaban kepala sekolah dengan jawaban bendahara BOS, komite sekolah, dan masyarakat, sehingga informasi tentang perencanaan penggunaan dana BOS dapat dipercaya. Selanjutnya, yang kedua, triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, seperti informasi yang didapat melalui hasil wawancara tentang perencanaan penggunaan dana BOS diperiksa lagi kebenarannya dengan membandingkan antara hasil wawancara dengan dokumen terkait, yaitu RKAS. Lalu yang terakhir, ketiga, triangulasi waktu, yaitu pengecekan keabsahan data yang dilakukan dengan pengecekan melalui wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Data yang diambil dengan cara wawancara di sore hari di saat narasumber sudah santai dengan pekerjaan harian yang telah selesai. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan Om Santi 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 Om.